Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semua, nama saya Fauzia Manta dari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205190203. Pada hari ini saya akan memaparkan video yang akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama saya akan menjelaskan terkait materi sanksi pidana mati, dan untuk bagian kedua saya akan menjelaskan terkait pelanggaran HAM. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan silakan ditonton. Jenis pidana yang diatur dalam KUHP terdapat dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok contohnya adalah pidana penjara, kurungan, pembayaran denda, dan pidana mati. Kemudian pidana tambahan contohnya adalah perampasan hak, kemudian penyitaan barang-barang tertentu. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, pidana mati adalah contoh dari jenis pidana pokok. Yang kemudian pidana mati ini merupakan pidana terberat di sistem pidana nasional maupun internasional. Mengapa begitu? Karena jenis pidana ini akan menghilangkan nyawa seseorang, yaitu si pelaku atau si terdakwa. Nah, oleh karena itu terdapat berbagai macam pendapat, baik itu pro atau kontra terhadap pidana mati ini. Dengan pro terhadap sanksi pidana mati, saya akan memaparkan 3 pendapat para ahli hukum. Yang pertama adalah Lambrosio dan Garofalo. Mereka menyatakan bahwa pidana mati ini merupakan alat yang mutlak dalam melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Jadi sudah tidak ada harapan lagi mereka. Kemudian yang kedua adalah Haga Rambonet. Nah, mereka menyatakan bahwa hukuman pidana mati ini itu sangat penting karena dia merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalani tugas negaranya, yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah negaranya. Kemudian yang terakhir adalah Wiryono Projodikoro, di mana dia menyatakan bahwa alasan dijatuhkan dan dijalani hukuman pidana adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti masyarakat agar mereka tidak melaksanakan atau mengulangi perbuatan kejam itu lagi. Pandangan kontra terhadap sanksi pidana mati berawal pada abad ke-18 di Prancis, dan terdapat seorang wanita bernama Beccaria yang telah menuduh Jean Calaa bahwa dia sudah membunuh putranya. Jean Calaa ini akhirnya digugat dan dijatuhi pidana mati oleh putusan hakim. Kemudian pada akhirnya terbukti bahwa pembunuh sebenarnya itu bukan Jean Calaa, melainkan orang lain. Hal ini mengakibatkan Beccaria menentang pidana mati dengan alasan pidana mati bertentangan dengan social contract, yang dapat diartikan bahwa hidup tidak bisa dilenyapkan begitu saja dengan sesuatu yang legal. Dan dia juga berpendapat bahwa putusan hakim itu yang menjatuhkan hanyalah hakim yang merupakan manusia biasa, di mana tidak tertutup kemungkinannya terjadinya kekeliruan. Oleh karena itu, putusan hakim bisa saja dijatuhkan berdasarkan hasil kekeliruan atau pernyataan yang tidak benar. Selain itu, masyarakat juga berpendapat bahwa hukuman pidana mati ini bertentangan dengan pasal 28 UUD NRI tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa manusia ini mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam segi apapun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang pro itu mendukung keberadaannya hukuman sanksi pidana dikarenakan berdasarkan fakta realitanya, sedangkan pihak yang kontra terhadap sanksi pidana mati ini melawan atau menentang keberadaannya berdasarkan argumentasinya berdasarkan hak asasi manusia, karena itu bertentangan dengan HAM. Oke, lanjut pada pengaturan tindak pidana yang akan dijatuhkan pidana mati di Indonesia. Ini dasar hukumnya itu terdapat dua macam, yaitu yang ada di dalam KUHP dan yang ada di luar KUHP. Pertama, saya akan membahas terkait yang ada di dalam KUHP. Beberapa di antaranya itu ada 5 contoh, yaitu 1, makar terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur pada pasal 104. Yang kedua adalah membujuk negara asing untuk berperang, diatur pada pasal 111 ayat 2.
Yang ketiga adalah membantu musuh waktu perang, diatur pada pasal 124 ayat 1. Yang keempat adalah pembunuhan berencana yang diatur pada pasal 340. Kemudian yang terakhir adalah pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang diatur pada pasal 444. Kemudian lanjut, di luar KUHP, itu beberapa diantaranya ada 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah UU Nomor 31 Tahun 1999, JO UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, sudah sampai di materi terakhir kita di bagian sanksi pidana mati, yaitu pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam KUHP dalam pasal 11, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati, baik yang dijatuhkan oleh peradilan umum maupun peradilan militer, akan dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1994. Sebelum adanya undang-undang ini, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan. Jaksa yang bertanggung jawab harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima oleh jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Oke, sekarang kita memasuki bagian kedua, yaitu kita membahas terkait pelanggaran HAM. Nah, sebelumnya, mari kita membahas apa sih itu HAM dan pengertian pelanggaran HAM itu sebenarnya apa. HAM ini merupakan hak yang melekat pada manusia sejak kita lahir. Dan HAM ini wajib untuk dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat pada umumnya demi kepentingan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Pelanggaran HAM itu merupakan tindakan seseorang atau sekelompok yang berniat untuk mengurangi, menghalangi, dan membatasi hak asasi manusia. Pelanggaran HAM yang berat dapat dikategorikan sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime ini maksudnya adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, saya akan memaparkan 2 contoh pelanggaran HAM yang berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, contoh pertama ini adalah genosida. Genosida adalah perbuatan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok bangsa, etnis, ras, agama. Nah, cara-cara yang digunakan adalah bisa dengan membunuh anggota kelompoknya, bisa dengan mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota kelompoknya, atau melakukan cara-cara untuk mencegah proses kelahiran calon anggota kelompoknya, dan sebagainya. Kemudian yang satu lagi adalah contoh kedua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini merupakan perbuatan yang ditujukan pada penduduk sipil. Nah, ini serangan ini dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan. Dengan adanya pelanggaran HAM ini semua, tentu saja ada lembaga yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan perkara pelanggaran ini semua. Lembaga tersebut adalah Pengadilan HAM Ad Hoc. Terdapat 6 tahap penyelesaian perkara di Pengadilan HAM Ad Hoc ini, yaitu yang pertama adalah penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang pertama adalah penangkapan. Penangkapan ini Jaksa Agunglah yang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Begitu pula untuk penahanan. Jaksa Agung diberi wewenangan untuk menahan pihak yang bersalah. Kemudian penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari juga. Namun bila jangka waktu penahanan tersebut habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Kemudian pada tahap ketiga adalah penyelidikan. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc sendiri yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat.
Kemudian tahap keempat adalah penyidikan, di mana penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan oleh Jaksa Agung lagi. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Kemudian yang kelima adalah penuntutan, di mana penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam hal penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Kemudian tahapan terakhir adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan ini majelis hakimnya terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang dari pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan terdakwa sama pemeriksaan di persidangan adalah 120 hari jika ditotalkan. Dalam hal banding harus diputus dalam waktu 90 hari dan dalam hal kasasi harus diputus selama 90 hari. Lanjut pada materi berikutnya, ternyata pihak yang dirugikan itu berhak untuk mendapatkan restitusi, kompensasi atau rehabilitasi. Dengan catatan mereka harus mencantumkan tentang pelanggaran HAM berat yang menjadi pokok perkaranya di dalam amar putusan. Kompensasi ini adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya. Sedangkan restitusi ini adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh si pelaku. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, bisa berupa pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau kerugian yang dialami, atau juga bisa penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Misalkan dia harus melakukan tindakan medis, nah dia bisa melakukan ganti rugi, dia bisa membayar biaya-biaya medisnya dia. Oke, lanjut pada materi terakhir di bagian terakhir juga, yaitu pengadilan HAM di lingkup internasional. Kita sudah membahas terkait pengadilan HAM di Indonesia, sekarang kita masuk ke dalam ranah yang internasional lagi. Jadi ini lembaga yang berwenang untuk mengadili ini semua adalah ICC atau International Criminal Court, yang dibentuk pada tanggal 17 Juni 1998 di Roma. Di dalam konferensi atau sidang United Nations Diplomatic Conference on Criminal Court, yang termasuk di dalam lingkup kejahatan-kejahatan itu adalah atau yang dapat diajukan kepada ICC, yaitu kejahatan-kejahatan ada 4. 1. The crime of genocide, genosid. 2. Crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. 3. War crimes atau kejahatan perang. Dan yang keempat adalah the crimes of aggression atau kejahatan agresi. Pengadilan HAM internasional terbuka dipergunakan apabila pengadilan nasional tidak fair dan cenderung melindungi pelaku tersangka. Jadi kalau misalkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak fair sebenarnya. Kemudian, pengadilan internasional dapat dipergunakan apabila suatu negara dalam keadaan unwilling, tidak ingin, dan unable atau tidak mampu. Sanksi internasional atas pelanggaran HAM itu beberapa diantaranya saya akan memaparkan 5 saja, yaitu 1. Diberlakunya travel warning terhadap warga negaranya. 2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing. 3. Pemutusan hubungan diplomatik. 4. Pengurangan tingkat kerjasama. Dan yang terakhir adalah embargo ekonomi. Sekian dari materi yang saya paparkan di video pada hari ini. Saya harap ini bermanfaat untuk kalian semua. Terus sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.